Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita ketemu lagi di materi produk kreatif dan kewirausahaan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perencanaan produksi massal. Di kesempatan kali ini kita masih di dalam tahap produksi massal. Nah, sekarang kita akan membahas materi kali ini, yaitu fungsi dan jenis perencanaan produk dalam perencanaan produksi massal. Kemarin kita sudah membahas kegagalan apa aja sih yang memperhambat keberhasilan dari si produksi massal. Nah, jadi sebelum kita memproduksi suatu produk ataupun memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat ataupun pada customer ataupun pada klien kita, nah kita harus kita observasi dulu atau kita melihat ke lapangan. Nah, bagaimana lapangan itu ataupun di sekitar kita ataupun masyarakat pada umumnya bisa menikmati suatu produk atau bisa terpuaskan dengan pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh yang dipercaya sama si masyarakat tersebut. Nah, jangan lupa nanti absen dan materi diupload ke Google Form yang sudah disediakan. Oke. Jangan lupa absen ya di kelas 12 MM1 dan MM2. Mari kita bahas apa aja sih dari fungsi. Nah, kita membahas tentang fungsi produksi dulu nih. Apa sih yang fungsi-fungsi dari si produksi massal itu? Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu menjamin rencana produksi dan penjualan barang. Bisa dilihat di layar. Di sini ada penjelasannya. Tapi nanti secara perinci juga akan dijelaskan apa sih tentang penjaminan itu, apa sih tentang perencanaan itu. Perencanaan otomatis kita sebelum memproduksi, otomatis kita akan merencanakan apa aja yang dibutuhkan. Merencanakan apa aja supaya tidak terjadi kegagalan. Merencanakan agar produksi ini atau produk ini terus meningkat penjualannya. Di sini perencanaan produksi yang tepat yaitu apa? Rencana yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen. Nah, jadi kita observasi dulu nih. Kita survei ke lapangan apa yang sedang dibutuhkan sama si konsumen, dan yang misalkan produk kita nih udah ada di pasaran. Tapi kita harus survei juga pelayanan dari atau dari si produk kita yang telah kita pasarkan itu. Misalnya kekurangannya apa atau kelebihan dari produk kita apa. Nah, jadi kan yang dinamanya itu analisa SWOT itu kita harus tahu nih kekuatan dari produksi kita, kelemahan dari produksi kita, atau apa yang menjadi tolak ukur perbandingan antara produk kita dengan produk yang lain. Itu sangat penting. Kemudian di sini juga seleranya juga. Nah, untuk memaksimalkan penjualan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, kalian di sini di mana nih, dunia usaha atau dunia industri, atau kalian bekerja di pabrik atau kalian home industry. Jadi orang tua kalian termasuk dunia usaha nih yang yang punya usaha, entah itu catering, entah itu jasa, ataukah itu makanan, minuman, itu kan macam-macam dari si produk-produknya. Kemudian ada lagi yang namanya mengukur kapasitas produksi. Nah, terhadap rencana produksi apa sih yang konsisten yang konsisten bagi masyarakat atau bagi kita sendiri atau bagi perusahaan kita. Nah, dunia usaha dan dunia industri yang mampu melakukan perencanaan. Nah, jadi kita jangan mau kalah dengan dunia industri, tapi kita sebagai produksi rumahan kita juga harus mampu bersaing dengan apa? Kualitas, ya kan. Kita yang membuat sendiri, kita yang meracik bahan sendiri, dan kita tahu bahan-bahan apa aja, dan jangan sampai kelewat yang namanya kode expirednya. Apakah kode expirednya itu bertahan sampai berapa? Nah, jadi si konsumen itu akan tahu, oh ternyata produksi ini atau produk ini nggak lebih dari 1 minggu, nggak lebih dari 2 hari. Itu harus jelas juga. Nah, di sini juga tepat memproduksi barang yang inovatif. Nah, apa yang menjadi landasan kita produk kita ini jadi suatu inovatif bagi masyarakat atau bagi kita sendiri. Nah, di dunia usaha maupun dunia industri harus mampu mengukur produktivitas jika terpenuhi pasar. Nah, jadi
Begini, kalian bekerja dengan taruh kita bekerja di dunia usaha atau dunia industri ya, suatu perancangan kendaraan bermotor baik itu roda 4 maupun roda 2. Nah, apa sih yang menjadi inovasi bagi perusahaan kendaraan tersebut? Nah, apakah misalkan, oh ini produksi keluaran terbaru dengan cc, kapasitas dan kualitas serta model yang lebih baru lagi. Nah, ataupun oh ya pasaran motor merek A dengan merek B ini berbeda dengan dari cc-nya atau dari motifnya, atau produk A ini lebih unggul dari mana, dari kapasitas kenyamanan mengendarainya atau secara mesinnya lebih halus. Nah, itu kan nanti berbeda-beda dari kapasitas produksinya. Kemudian dari rencana atau tahapan apa aja nih tahapannya, misalkan oh ya, tahapan ini kita modifikasi bannya lebih agak besar sedikit, atau dari stang atau pegangannya sendiri agak lebih nyaman di tangan. Nah, itu kan nanti akan menjadi suatu tolak ukur juga bagi masyarakat. Oh ya, ternyata kendaraan tersebut ini lebih enak, lebih nyaman dan lebih irit gitu kan. Irit dari segi apa, bahan bakarnya, atau dari ada yang menggunakan oli samping, atau polusinya nggak begitu berbahaya bagi masyarakat gitu. Dan yang ketiga ini dapat memonitor, nah, atau memantau hasil produksi. Jadi fungsi dari produksi masalah kita memonitoring nih dari apa aja yang kita produksi ataupun berapa banyak yang kita produksi. Apakah dalam produksi itu ada yang kelewat atau cacat atau reject ya, sebutannya reject. Di sini bertujuan untuk memudahkan si dunia usaha maupun dunia industri di sini dalam memantau hasil produksinya secara akurat. Jadi kan biasanya kalau yang perusahaan-perusahaan besar dia ada ruang monitor tersendiri, atau seorang QC akan mengecek ke setiap mesin-mesin apakah mesin ini layak untuk produksi lagi, atau misalkan dari misalkan packagingnya, dari kemasannya, misalkan apakah ini masih bagus untuk produksi selanjutnya, atau peralatannya seperti apa. Nah, itu kita terus continue dan berkelanjutan untuk monitoring juga. Kemudian hasil pemantauan ini digunakan sebagai acuannya. Acuannya apa? Menyesuaikan dengan revisi. Misalkan metode A tadi, oh ya ini kurang keasamannya. Terus mesin kedua ini kurang pH-nya atau kelebihan pH-nya. Jadi bisa diturunin lagi, dan terus berjalan secara terus menerus dengan baik dengan cara monitor ini. Jadi monitor ini terus kita pantau ya. Pantau bukan arti kita hanya melihat, tapi kita juga melihat, merasakan apakah produk ini bagus, apakah produk ini layak untuk kita perjualbelikan. Misalnya kalian seorang desainer, di situ kalian programmer, desainer, atau misalkan kalian di multimedia, ini membuat suatu gagasan gambar, misalkan portofolio untuk suatu perusahaan atau packaging untuk suatu perusahaan. Sebelum itu dicetak, otomatis si perusahaan itu minta mock-up-nya dulu atau minta contohnya dulu. Contohnya coba misalkan saya mau buat 1000 packaging kemasan untuk nasi kotak, nasi box gitu kan. Oke, kita buat dulu secara polanya dulu, pola packagingnya seperti ini, ukurannya dengan gramasi beratnya berapa dan ukurannya berapa. Kemudian terus muatnya untuk berapa dan cara pembungkusannya seperti apa. Nah, itu nanti diminta biasanya gitu. Dan sesudah jadinya kita diminta print outnya dulu, seperti apa jadinya, sesuai nggak warnanya, terus tulisannya bagus nggak, atau misalkan dari pewarnaan gambar, terus dari balance-nya itu, dari scale-nya dia harus tahu juga. Jadi kita seorang desainer atau misalnya seorang yang menggunakan yang memberikan jasa berupa itu gambar atau editing atau apa segala macam, kita harus paham juga. Nggak hanya kita dia minta buatin packaging, kita buatin packaging, tapi kita nggak nanya dulu nih ke si orangnya atau ke yang mau si ownernya yang mau minta jasa ke kita. Nah, jadi kita harus tulis dulu nih apa aja kebutuhan dia, kita catat, terus warnanya seperti apa, CMYK-nya seperti apa, terus ukurannya seperti apa, kita tulis dulu. Jadi nanti kita kerjain. Jadi jika ada suatu revisi akan terlihat, oh ya ini warnanya harus taikin lagi dikit atau dikurangin atau apa nanti itu kan. Pencahayaannya juga sama. Dan kemudian ini
Yang keempat, perencanaan produksi memiliki beberapa unsur. Nah, di sini ada sih, di situ ada 4 unsur ya, ada yang namanya tujuan produksi, standar dan pengukuran produksi, serta perencanaan objektif dan pengukuran perkembangan dari dunia usaha dan dunia industri. Di sini kan secara beberapa unsur itu si perencanaan memiliki apa? Pemikiran yang rasional, perkiraan, perhitungan, nah ataupun beberapa hal yang mencapai suatu tujuan terhadap produksi kita di masa yang akan datang. Jadi dia diukur dulu nih, diukur dalam arti bukan kita mengukur garis, jadi seberapa banyak nanti mesin ini memproduksi packagingnya, atau misalkan perhitungan kita cukupkah ini dengan 1000 box dalam jangka waktu 2 hari dalam percetakan itu. Jadi kita lihat tintanya juga berapa banyak yang dibutuhkan. Terus listriknya terutama kita lihat juga listriknya apakah nanti akan ngedrop turun saat mesin ini jalan. Terus kemudian perhitungan dari biaya-biayanya juga, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, jadi untuk produksi massal ini sebenarnya lebih meringankan daripada kita produksi satuan. Misalnya dari produksi satuan satu box misal kita beli 5.000, kalau kita produksi massal otomatis kita bisa mengurangi biaya kita juga. Bisa itu nanti bisa jadi 4.000 atau 3.000 dalam pemasarannya. Jadi biasa kita dalam satu tinta satu cup itu misalkan harganya 200.000. 200.000 itu untuk bertahan berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun dalam proses pembuatan 1000 box. Nah, itu kan sebenarnya kalau itu hal yang harus kita perhitungkan juga. Nggak hanya kita beli pewarna, nah untuk suatu packaging, nah warnanya ini CMYK-nya merah, giant, black dan sebagainya. Kita hitung juga berapa warna yang harus kita tuangkan di si packaging tersebut. Itu harus diperhitungkan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pelaksanaan tahap awal produksi. Nah, ini juga sangat penting sebelum kita, sebenarnya ini pelaksanaan tahap awal seharusnya ada di nomor 1 tadi atau di nomor keduanya. Jadi yang tahapan-tahap awal produksi ini kita harus penting juga. Nggak hanya kita tadi yang Bawa bilang. Dalam tahap awal produksi apa sih yang kita butuhkan? Nah, misalkan tadi yang kita bahas lagi tentang packaging. Dari packaging itu apa yang dibutuhkan? Kita membuat packaging, otomatis kita membuat suatu perangkat komputer dengan software yang mendukung. Misalkan kapasitas laptop kita mendukungkah untuk software tersebut? Nah, kemudian packaging yang dibutuhkan apa? Apakah itu berbentuknya seperti apa? Nanti kita juga harus hitung-hitungan juga dari itu. Kemudian ini untuk box ini untuk apa? Makanan ataukah minuman? Nah, itu harus dihitung juga. Misalkan untuk minuman berarti seperti apa nih bentuk dari box tersebut, atau dari kardus tersebut, atau dari packaging yang akan nanti kita produksi. Di sini kan tahapan perencanaan merupakan langkah awal bagi dunia usaha dan dunia industri dalam menghasilkan barang yang akan dibutuhkan si konsumennya gitu. Jadi demikian dalam pembahasan kali ini di produk kreatif dan kewirausahaan. Ini mungkin baru hanya penjelasan apa sih dari fungsi-fungsi dan rencana apa aja yang akan kita gali atau kita mau kembangkan dalam membuat suatu produk. Nah, jadi tahapan-tahapannya di sini diberikan dulu, mulai dari kegagalannya apa, penghambatnya, keberhasilannya apa, terus fungsinya juga apa, tujuannya apa, nanti kan akan dijabarin. Setelah ini mungkin nanti kita ada sedikit praktek atau kita mengerjakan suatu tugas. Dan demikian pembahasan di produk kreatif kewirausahaan ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam menjalankan usaha dan semangat di dalam menjalankan suatu bisnis. Dan terus semangat, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.